tujuan pembelajaran yang pertama pengertian peta, yang kedua perbedaan antara peta dan dana, yang ketiga jenis-jenis peta, yang keempat mendeskripsikan unsur-unsur peta, 5 konsep dasar skala peta, 6 jenis-jenis proyeksi peta, dan yang ketujuh pendapat mengenai bumi bulat atau datar. Nah, kali ini pembahasan pertama kita adalah pengertian peta menurut para ahli dan pendapat sendiri. Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Jadi ini menurut Aryo Prihandoto 1988. Jadi next, peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar, menurut Erwin Rice 1948. Jadi, menurut pendapat saya, peta adalah sebuah gambaran dari permukaan bumi yang dapat membantu kita untuk mengetahui suatu lokasi yang ingin dituju, menurut pendapat sendiri. Jadi, apakah dana termasuk peta atau bukan? Menurut saya, peta dan dana itu berbeda. Karena peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Sedangkan dana merupakan gambaran yang menunjukkan letak kota, jalan, dan data dari lokasi lain. Jadi selanjutnya adalah jenis-jenis peta berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi 5. Yang pertama berdasarkan skala. Peta kadaster, yang dimana peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Jadi biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang kedua adalah skala besar, yang dimana peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Selanjutnya peta skala sedang, yang dimana peta skala sedang memiliki skala antara 1:251 sampai dengan 1:500. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini yang termasuk adalah provinsi, pulau, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah peta skala kecil, di mana peta ini memiliki skala antara 1:501 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya suatu negara. Dan yang terakhir adalah peta skala geografis, yang dimana peta ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta. Karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala sekecil ini biasanya adalah peta benua dan peta dunia. Dan yang kedua adalah berdasarkan sumber datanya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peta induk atau basic camp, yang dimana peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Jadi peta ini dapat digunakan sebagai bentuk dasar untuk pembuatan peta topografi. Jadi sehingga dapat dikatakan pula sebagai peta dasar. Selanjutnya yang kedua adalah peta turunan atau drift map, yang dimana peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada. Jadi tidak memerlukan survei langsung lagi ke lapangan. Peta turunan ini juga tidak bisa digunakan seperti peta dasar. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur peta, yang dimana unsur-unsur peta terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah judul peta, yang dimana judul peta adalah keterangan tentang daerah yang digambarkan dan biasanya dicantumkan di atas gambar peta, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya yang kedua adalah skala peta, yang dimana skala peta adalah ukuran perbandingan antara keadaan yang ada pada peta dengan keadaan aslinya, seperti gambar yang ada pada
gambar berikut. Selanjutnya adalah arah atau orientasi, yang dimana arah atau orientasi adalah gambar mata angin yang penggambarannya cukup dengan huruf U atau utara yang terletak di bagian kosong pinggir peta agar tidak mengganggu inti peta yang ingin diinformasikan, seperti gambar yang ada berikut. Selanjutnya adalah simbol peta atau lambang peta, yang dimana simbol lambang peta adalah tanda-tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili keadaan sesungguhnya, seperti gambar yang berikut. Dan yang terakhir adalah garis astronomi, yang dimana garis astronomi merupakan garis yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat, seperti gambar berikut. Jadi next yaitu jenis-jenis proyeksi peta, yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penggambaran peta melalui proyeksi kerucut. Jadi proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan globe pada kerucut yang menjinggung atau memotong globe kemudian dibuka sehingga bentengnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambar daerah-daerah di lintang 45 derajat. Jadi yang selanjutnya adalah penggambaran peta melalui proyeksi, yang dimana dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Selanjutnya konsep dasar skala peta, yang dimana skala peta adalah rasio dari ukuran di peta dibandingkan dengan ukuran pada dunia nyata. Peta yang memiliki skala 1:10.000 memiliki arti bahwa setiap 1 cm jarak di peta sama dengan 1000 cm jarak di dunia nyata. Selanjutnya, jika jarak antara titik A dengan titik B pada peta adalah 10 cm, maka di dunia nyata jarak antara titik A dan B tersebut adalah 100 cm atau sekitar 1 km. Nah, selanjutnya skala peta dianggap besar atau kecil bergantung pada hasil baginya. Sebagai contoh, peta 1:10.000 dianggap lebih besar dibandingkan dengan peta 1:100.000. Jadi, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengetahuan dan penggunaan peta. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.